bisa menyampaikan inti dari khutbah Jumat kali ini. Untuk mengoptimalkan waktu, terlebih dahulu tentu kami sampaikan selamat datang pada mahasiswa baru Universitas Indonesia yang sudah hadir, atau mungkin juga yang di fakultasnya masing-masing, atau mungkin juga yang di sini. Jikalau Anda sebagai mahasiswa baru di Universitas Indonesia ini harus senantiasa tentu kita mampu melihat situasi dan kondisi, lebih-lebih ketika Anda sebagai mahasiswa baru tentunya yang sudah mulai berdatangan dan insya Allah akan mulai perkuliahan pada hari Senin tanggal 29 Agustus tersebut. Ini sebagai bentuk dan rasa syukur yang tentu dalam bentuk syukur ini harus senantiasa kita tentu mencari ilmu khususnya Universitas Indonesia sesuai dengan programnya masing-masing, tapi yang tentu kita harapkan akan menjadikan kebaikan-kebaikan dan keunggulan Anda sendiri untuk masa yang akan datang tersebut. Sehubungan dengan itu tentu kita mampu bagaimana kita untuk syukur tersebut dalam hal mengoptimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena pada hakikatnya memang waktu yang Allah berikan kepada kita itu sama 24 jam atau sehari semalam, tapi endingnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat berbeda, dan itu sangat tergantung kepada potensi, kepada kemampuan, pada amal yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini, khususnya tentunya ketika kita berada di dalam dunia yang fana. Karena hakikatnya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Quran surat Al-Jariyah Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk pengabdian dan ibadah itu tentu tidak hanya yang sifatnya mahdoh, sholat, zakat, puasa, dan haji, tapi lebih daripada itu adalah amal-amal yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan ini tentu ada paling tidak pun dari para mahasiswa baru yang akan belajar di Universitas Indonesia, yang tentu sudah diperkenalkan dengan 9 nilai Universitas Indonesia yang harus terinternalisasi dan tercermin dalam jiwa setiap mahasiswa baru dan juga tentu mahasiswa-mahasiswa yang sudah seterusnya, mulai dari nilai disiplin, kejujuran sampai 9 nilai yang berikutnya, kepatuhan kepada aturan tersebut. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, inilah pentingnya kita mengoptimalkan waktu yang Allah sudah berikan kepada kita, khususnya tentu mahasiswa baru, tapi umumnya semua kita. Karena sekali lagi kita memang sebagai manusia, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan kembali kepadanya. Quran surat Thaha jelas menyebutkan, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Manusia itu pada hakikatnya diciptakan dari tanah. Manusia itu pada hakikatnya berada di atas tanah. Manusia itu pasti akan kembali ke dalam tanah, dan manusia itu pasti akan dibangkitkan dari tanah itu sendiri. Dan itu bisa dilihat dari salah satu buku yang saya tulis dengan teman-teman, yang itu merupakan buku pendidikan agama Islam kontemporer yang memang sudah mendapatkan hak atas kekayaan intelektual dan Kemenkumham tahun 2022 yang lalu atau bulan Juli yang lalu tersebut. Jadi waktu yang Allah berikan dan kita semua akan mempertanggungjawabkan waktunya. Kapan? Itulah ketika kita di sini. Sehingga tentu kita harus bagaimana kita sebagai manusia untuk mengoptimalkan waktu tersebut. Jangan sampai kita merugi sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran surat ke-100
4, kalau tidak salah, surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Asr yang saya bacakan di awal khutbah tadi. Dalam Quran surat Al-Asr disebutkan sebagaimana juga tasyrih atau dijelaskan oleh salah seorang imam madhab besar, dari madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang berada makamnya di Mesir. Alhamdulillah pada tahun 2017 saya sudah berkunjung ke makam tersebut dalam rangka STSP, Kos Spiritual Pedagogi in Egypt, yang dibiayai langsung oleh Kemenristek Dikti dan juga tentu ada upaya dari Universitas Indonesia tersebut. Imam Syafi'i tegas menjelaskan di situ bagaimana kita ketika kita memahami salah satu surat yang pendek itu, tetapi memang sangat dalam kalau kita mengkajinya dan mendalaminya dari surat Al-Asr. Dan itu pun juga dijelaskan oleh salah seorang pakar tafsir hadis kenamaan, yakni Profesor Dr. Quraisyihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran dan Wawasan Al-Quran. Ketika kami pada tahun 2000-an lebih mengikuti pendidikan langsung menyelesaikan S3 di Institut Hidayatullah Jakarta, sebenarnya cukup dengan memahami surat Al-Asr, maka kita sebenarnya akan memahami kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Inilah sekelumit dari pemaknaan pengkajian dari surat Al-Asr. Wal asri, demi waktu. Di situ diwaktukan dengan waktu asar, tapi menunjukkan sedikitnya karena dari asar ke maghrib itu memang sangat sempit. Dan Allah sampai bersumpah, kalau istilah di dalam dunia pesantren atau pendidikan pesantren tersebut, wawunya itu adalah waw qasam. Wal asri, tidak boleh kita membacanya wal asru atau wal asro, nah harus dengan majrur. Karena itulah yang memang ditegaskan dalam Alfiyah Ibnu Malik atau Ibnu Aqil yang 1000 bait ya. Kalau di dalam dunia pesantren itu memang sudah sangat luar biasa. Pemaknaan itu pun juga akan menimbulkan arti yang berbeda. Dari kata itu menegaskan bahwa demi waktu asar, innal insan, sesungguhnya manusia itu, kita semua termasuk di dalamnya, lafi husrin. Lam itu makna taukid. Inna sendiri menurut ilmu nahwu dan ilmu sharaf sudah menunjukkan taukid, ditambah dengan la menunjukkan bahwa semua manusia itu akan mengalami kerugian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat adil dan sangat maha kasih sayang kepada kita semua, sehingga ada exception, ada pengecualian orang-orang yang tidak akan merugi itu. Antara lain 4 kategori yang ada di dalamnya, yakni yang pertama, orang-orang yang senantiasa tidak akan merugi itu adalah orang-orang yang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah dan nabi Allah, iman kepada adanya hari kiamat, dan iman kepada adanya qada dan qadar. Itulah yang tertuang dalam rukun iman yang 6 tersebut. Cukupkah sampai di situ? Imam Syafi'i menjelaskan la yakfi alaika, tidak cukup bagi kita, tetapi kita harus menambahkan lagi, yakni orang-orang yang senantiasa wa'amil sholihan, orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh yang dimaksudkan di situ menurut Quraisyihab lebih menegaskan bahwa amal yang kita lakukan di dunia ini, yang kita lakukan di dunia yang fana ini, baik yang bermanfaat bagi diri sendiri, lebih-lebih bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Jadi tidak cukup kita hanya beriman saja, harus diaktualisasikan, harus dibuktikan dengan selalu kita mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam rukun iman dan tertuang di dalam rukun Islam tersebut dalam bentuk amal soleh yang berbuat atau yang berguna bagi kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa tersebut. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak, masih ada 2 komponen lagi. Kalau kita tidak akan rugi dalam hidup dan kehidupan ini,
yakni orang-orang yang senantiasa tawasaw bil haq, saling menasihati dalam hidup dan kehidupan ini. Dengan kata lain, kita memang harus mampu dan bisa untuk memberi nasihat, dan sekaligus kita juga harus, karena di situ tawasaw itu istilah di dalam ilmu nahwu merupakan two-way system, dua sistem. Artinya kita harus mampu memberi nasihat dan kita pun juga harus mampu artinya legowo ketika kita dinasehati. Karena setiap manusia punya potensi masing-masing yang tidak sama. Bahkan dalam Al-Quran, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang serba tahu, kalaupun tidak tahu, beliau selalu menunggu datangnya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Tapi beliau selalu meminta nambah ilmu pengetahuan. Wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Allah Tuhan kami, berikanlah kepadaku ilmu. Jadi Rasulullah SAW hampir boleh dikatakan tidak pernah minta selain daripada ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena begitu pentingnya ilmu pengetahuan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, sehingga dalam hadis lain disebutkan thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu adalah sangat wajib, sangat penting bagi muslim dan muslimat. Oleh karena itu saya pesankan Anda tentunya mahasiswa baru khususnya, jika memasuki sesuai dengan profesinya, sesuai dengan prodinya, mari kita senantiasa nambah ilmu pengetahuan. Mari kita senantiasa belajar itu dengan keras, belajar itu dengan cerdas, belajar itu dengan mawas, belajar itu dengan penuh integritas, belajar itu dengan penuh kreativitas, dan belajar itu dengan kontinuitas, dan tentu di bawah landasan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kecuali untuk mengerjakan sesuatu apapun itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Kalau tanpa ikhlas maka akan sia-sia amal yang kita lakukan tersebut. Hadirin Islam rahimahullah, disempurnakanlah oleh penjelasan Imam Syafi'i tersebut yang harus senantiasa orang-orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang senantiasa watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, orang-orang yang senantiasa saling menasehati dalam kesabaran. Karena hidup ini sekali lagi memang tidak semua seragam dan sama, maka penting kita untuk memberi kesabaran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Semua manusia itu tentu sesuai dengan amal perbuatannya yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya orang yang tidak akan rugi di hadapan Allah. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita mampu merenungi sehingga kita kembali kepadanya dengan penuh kebaikan, dengan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.